Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue bakal unboxing satu buah paket yang ceritanya lumayan panjang sampai akhirnya bisa diterima sama gue sekarang. Jadi ini adalah paket dari Xiaomi, yaitu Poco M3. Gue beli sendiri, tapi memang with a bit of a curve. Tadinya gue pengen ikutan flash sale yang ada di Lazada tanggal 26 gitu ya. Tapi gagal karena pas lagi acara flash sale-nya gue malah sibuk bikin invoice. Ada satu kerjaan yang harus gue kerjain, akhirnya nggak dapet di sana. Cuman anyway, cukup beruntung gue hitungannya. Ternyata banyak yang cancel, jadi akhirnya ada kuota lagi untuk beli si Poco M3 ini, dan gue memutuskan untuk minta F-code sama teman-teman dari Xiaomi Indonesia. Tujuannya simple, biar gue bisa secure satu buah device, gue unbox, gue review, dan gue ceritain kalau gimana experience gue menggunakan si Poco M3 ini. Basically, that was that. Jadi ya, agak sedikit curang, tanda kutip, karena pakai F-code, but at least I have it now, dan sekarang kita bakal unbox. Paket si Poco M3 ini datang seperti ini, dengan box tulisannya Xiaomi. Ya, of course, karena masih Xiaomi Indonesia juga yang masukin. Dan kita bakal coba buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Packagingnya seperti apa ya? Oh, datangnya seperti ini. Masih ada sedikit proteksinya di dalam. Ini receipt bakal gue taruh karena ada data alamat dan segala macam. Tapi seenggaknya jelas lah ya, kalau gue beli sendiri ada harganya 1,7999. Dan barangnya sendiri, ini dia, Poco M3. Very excited sebenarnya dengan kehadiran barang ini. Yang gue punya warnanya adalah warna kuning atau Poco Yellow, dan besaran RAM dan juga storage-nya 464. Kita buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, seperti biasa, datang di kotak pembelian. Terima kasih sudah memilih Poco. Tulisan dari Om Alvin. Isi paketnya, kalau kita beli Poco M3, ada SIM card ejector, terus ada manual seperti biasa, buku manual di sini, dan juga ada jelly case. Oke. Anyway, gue belum pernah ngeliat video unboxing Poco M3 punya teman-teman yang lain ya, jadi ini bener-bener pertama kali gue baru tahu isinya seperti apa. Handphonenya bakal gue taruh di samping, di dalam kotaknya lagi. Hanya ada dua barang. Yang pertama itu adalah kabel charger, sudah menggunakan USB Type-C tentunya, dan juga ada batok chargernya yang sudah 22 watt, 22,5 watt. Jadi ya, Poco M3. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, warna kuningnya benar-benar deh, Masya Allah, cantik banget. Oh, jadi begini tekstur bagian belakangnya. Oke. Here we go. Poco M3 yang jadi banyak perbincangan banyak orang di minggu ini. Emang bagus sih, warna kuningnya emang bagus ya, Masya Allah. Bagian belakang device-nya, oke, kita bikin first impression seperti biasa. Ada tulisan Poco gede banget di sini. Terus ada setup triple kamera. Experience pertama, ngerasain bagian belakangnya. Ini nyaman banget ya. Unibody, terus di bagian sebelah kanan itu ada tombol power dan juga ada volume rocker. Tombol powernya, the good news is sudah menyatu dengan fingerprint sensor. Di bagian bawah ada speaker, ada USB Type-C port, dan juga ini ada mic. Di bagian sebelah kirinya itu ada SIM card, ini ya, SIM card tray. Triple slot, good, triple slot SIM card tray. Dan kalau kita coba ngelihat sedikit di bagian pinggir-pinggir SIM card tray-nya, ini ada kayak semacam seal, mungkin splash proof kali ya. Di bagian atas itu ada lubang speaker lagi ya, dual speaker. Terus juga ada headphone port atau earphone port, dan juga ada mic lagi. Layarnya sendiri di bagian depan itu 6,53 inci FHD Plus IPS LCD tentu, dan desainnya masih dot drop, dan juga sudah terpasang anti gores. Oke. Good. Kita coba nyalain. Setup cepet aja untuk terus masuk
ke bagian internalnya seperti apa. Dan ya, basically sambil nunggu, ini sekarang lagi mau masuk ke halaman depannya, gue bakal bacain spesifikasi dari si Poco M3 ini biar lebih proper kali videonya ya. Secara chipset, Snapdragon 662 jadi andalan Poco M3, perpaduan RAM dan juga ROM-nya bisa dipilih 6128 atau 464, layarnya 6,53 inci, FHD+, udah punya sertifikasi Tough Friendland dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 3, baterainya 6000 mAh, support fast charging 18 watt. Kamera belakangnya ada setup triple kamera 48 megapiksel, 2 megapiksel kamera makro dan juga 2 megapiksel depth sensor. Sementara kamera depannya menggunakan 8 megapiksel front kamera. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat secara spesifikasi dan juga emang secara build quality-nya si Poco M3 ini bisa gue bilang rasa-rasa awalnya gitu ya. Literally emang dibikin untuk menjadi satu buah gadget yang mendisrupsi pasar entry level. Karena emang secara spek hitungannya udah luar biasa. Kita akan coba ngeliat nih, gue baru aja nyalain. Dan kita akan coba cek ke bagian internalnya. About phone, ya dia sudah menggunakan MIUI 12, Android 10. Oke, nggak ketinggalan buat storage-nya out of the box dari 64GB yang sudah terpakai hanya 18GB. Jadi hitungannya lumayan aman. Nah, satu hal yang menarik kalau kita ngelihat ke bagian dagu dan juga ke bagian jidat handphone, biasanya kan kita suka ngeliat ada item-item yang agak masuk gitu ya ke dalam LCD. Kalau ya produk-produk yang hitungannya punya spesifikasi tinggi, tapi secara harga budgetnya bisa dibilang lumayan terjangkau. Nah, menariknya kali ini di Poco M3, gue ngerasa ada tapi sedikit sekali gitu. Jadi tidak semengganggu device-device lain. Untuk beberapa orang mungkin ini masalah, untuk orang lain mungkin tidak terlalu masalah, tapi seperti yang biasa gue bilang, kalau berhubungan dengan hal-hal seperti ini, gue masuk ke dalam display, masuk ke dark mode, terus dark mode-nya gue nyalain. Basically, that was that. Bagian hitam-hitam yang ada di bagian dagu dan juga jidat dari handphone biasanya jadi lebih tidak kelihatan. Experience gue pertama kali megang device ini, I'm actually quite impressed karena device-nya bisa gue bilang lumayan lumayan lebar, tapi rasa di tangannya masih cukup nyaman dan tidak terasa setebal yang ada di spesifikasi. Again, I'm pretty impressed dengan si Poco M3 ini. Jadi ya menarik, walaupun emang penuh kontroversi ya untuk penjualan pertamanya, cuman yeah, hopefully this is gonna be a good device to play with, seenggaknya beberapa minggu ke depan. Anyway, buat lo yang pengen tahu impresi lebih panjang gue, review, atau mungkin juga experience nantinya yang bakal gue share, silahkan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe. Tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi kalau gue punya video baru. Tombol like-nya untuk memastikan video ini tersebar ke lebih banyak orang. Siapa tahu perlu semacam penguatan hati dan juga inspirasi untuk lebih yakin membeli si Poco M3 ini. Yang pasti sih, pertama kali megang out of the box, I really love this Poco yellow color karena menurut gue semenyenangkan itu. Oh, satu hal yang gue lupain. Kalau misalkan dipakein clear case ini pun, rasanya masih cukup nyaman, walaupun gue agak menyayangkan ya, karena warna kuningnya tuh jadi kayak kurang popping gitu. Cuman kalau nggak dipakein, jatuh lecet. Gimana? Anyway, ya udah. Satu hal yang juga pengen gue tahu dari si Poco M3 ini, dengan segala kontroversi yang keluar gitu ya, apakah lo masih tertarik atau pengen nyoba untuk ngebeli si Poco M3 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. I wanna know, I wanna listen. Kita diskusi secara sehat. Buat sekarang, begini dulu videonya. Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.